lagi ya, nama saya Mehdi Riza. Kapan lalu kita sudah ketemu sih tentang keuangan ya. Sekarang kita belajar tentang BMC. Nah, apa itu BMC? Business Model Canvas. Nah, itu apa sih? Nah, Business Model Canvas sih. Nah, ini apa kok satu lembar begitu? Nah, itu namanya juga kanvas. Kanvas itu hanya satu gambaran begitu. Gimana caranya kita dengan satu gambaran itu bisa melihat usahanya teman-teman yang sebelumnya sudah sempat dikerjain di lembar kerja begini ya, entah ini kertas begini atau modelnya PDF ya atau online. Nah, ini coba dibuka-buka. Nah, ngisi itu apa aja? Nah, nanti kita bahas cara ngisi BMC. Ya, apa caranya? Yang kalian isi ini bisa ditaruh di sini. Nah, gunanya itu apa? BMC ini. BMC ini sebetulnya digunakan untuk melihat usaha kita itu secara general itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sekarang nih kalau misalnya teman-teman itu mau ketemu sama orang untuk misalnya untuk diskusi usahanya atau bahkan untuk minta tambahan dana misalnya. Nah, kadang nggak semua orang itu loh mau baca buku setebal ini. Apa ya baca gini-gini. Nah, mendingan satu halaman begini sudah langsung ngerti usahanya kita tuh ngapain aja dan seperti apa. Nah, itu kita akan belajar ya satu per satu. Nah, di sini kita lihat itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. Nah, 7 kotak ini apa aja? Ada tentang produk, kegiatan utama, sumber daya utama, target konsumen, strategi penjualan, rencana keuangan, dan modal usaha. Nah, ini kotak-kotak ini dibuat sedemikian rupa supaya kita ini bisa langsung tahu sebetulnya usaha itu yang harus disiapin itu apa aja, ada di sini semua. Nah, ini, nah coba lihat sebelah sini. Ini sebetulnya BMC itu kalau di kelihatan 7 itu kan ribet ya, sebetulnya cuma dibagi 2 secara umum, satu sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini seperti lagi sini ini adalah di area eksternal atau di daerah di luar kita. Nah, ini seperti apa? Seperti berhubungan dengan target konsumen, kemudian strategi penjualan seperti apa, kemudian modal, mungkin kita modal ini nggak hanya dari diri sendiri, kita ada pihak ketiga. Nah, ini makanya itu sebelah sini semua. Kemudian yang satunya lagi itu masalah tentang internal kita, tentang produknya kita itu seperti apa, kemudian kegiatan utama itu berhubungan dengan apa yang utama yang dikerjain supaya produknya itu bisa bagus, bisa kita jual. Nah, kemudian sumber daya utama itu sumber daya itu apa aja? Ada 3 sih sebetulnya, ada alat, ada bahan, sama tenaga kerja. Nah, itu bagian di internal kita. Kemudian rencana keuangan. Nah, rencana keuangan itu otomatis apa yang harus kita siapin sebelum punya usaha dan nanti pada waktu usaha. Nah, ini makanya seperti ini lagi. Kalau dijelasin BMC itu seperti ini. Nah, terus ada lagi yang di pojok kanan sendiri nih. Itu apaan sih? Itu sebetulnya penjelasan. Nah, ini nih. Ada nama usaha, jenis usaha, dan deskripsi singkat usaha. Nah, masa sih kita mau usaha itu nggak ada nama kan? Nah, minimal itu kita kasih nama lah usaha kita itu apa. Nah, kalau dicontoh di sini nama usahanya itu keripik bayam Japri misalnya. Nah, itu tulis atau mau apa. Nah, jenis usaha itu berhubungan dengan ya jenis usahanya itu apa, mau misalnya fashion atau berhubungan dengan kuliner atau tentang art misalnya, yaitu kita masuk mana. Nah, kalau otomatis keripik bayam ini kan otomatis cemilan dan makanan, maksudnya kuliner.
Nah, kemudian deskripsi usaha. Deskripsi usaha itu ya udah kita jelasin keripik bayam kita itu apa sih, kelebihannya itu apa, manfaatnya itu apa. Nah, seperti ini nih. Jadi bahannya seger, tanpa pengawet, penyedap rasa, kemudian untuk anak-anak sampai orang tua. Nah, ini deskripsi ini yang sebisa mungkin untuk mewakili usaha kita itu seperti apa. Nah, otomatis kita balik lagi ke PMC yang secara Nah, ini sekarang kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita sebaiknya ada orang yang dimulai dari sebelah kanan dulu bagian masalah eksternal, ada yang mulai dari internal. Oke, kalau ini anggap aja kita dimulai dari internal dulu. Gimana dimulai dari produk yang kita jual. Nah, kalau yang sebelah sini, nah kita bahas tentang produk ya. Nah, produk ini ada di modul ya. Coba nanti coba diisi sebelah sini. Nah, ini kan ada semua. Ini coba kalian isi satu persatu. Nah, ini ada seperti ini. Nah, ini nanti kita akan bahas ya satu persatu. Jadi kalau misalnya masalah produk, nah ini ada kita jelasin tentang produk yang ditawarkan itu apa. Otomatis keripik bayam ya. Kemudian keunggulan itu apa? Rasa enak, murah, bergizi misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya perbandingan dengan produk lain. Nah, ini sebetulnya penting karena apa? Dengan kita itu ngerti perbandingan dengan kompetitor, itu kita ngerti kenapa kompetitor itu lebih laris. Kemudian kita juga bisa tahu mungkin ada celah yang bisa kita selesaikan atau jadi kelebihannya produk kita. Misal, jangan-jangan ada sih yang jual keripik bayam juga, tapi keras misalnya. Ya sudah, kita kasih sesuatu yang berbeda dengan mungkin yang lebih empuk misalnya. Nah, itu jadi satu kelebihan kita. Nah, kalau contoh di sini kita tanpa pengawet dan micin. Nah, mungkin kompetitor lain pakai itu, kita tidak. Nah, kemudian jumlah produksi ini kita juga harus tahu kemampuan produksi kita itu berapa. Misalnya per hari itu bisa untuk 20 bungkus misalnya. Ya, monggo. Kalau mau itu tulis di sini. Nah, kemudian ada gambaran jual produk ini kemana. Nah, ini kalau di sini kantin sekolah. Ya nggak apa-apa kalau memang mau mikirnya ke sana. Yang kemudian yang kedua, kegiatan utama. Kegiatan utama itu apa? Kegiatan yang benar-benar mewakili produksi kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa produksi. Misalnya kegiatan utama itu otomatis beli bayam. Nah, kalau kita nggak beli bayam kan mana bisa kita produksi gitu kan. Kemudian yang kedua mungkin kegiatan utama itu menggoreng. Nah, menggoreng yang benar-benar tidak mudah kering atau keras. Nah, itu. Nah, tinggal di sini nanti tulis pelaksana tugas itu siapa yang harus tanggung jawab, yang diamanahi supaya produk ini bisa produksi dengan benar. Yang kemudian yang kedua, kegiatan utama. Kegiatan utama itu apa? Kegiatan yang benar-benar mewakili produksi kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa produksi. Misalnya kegiatan utama itu otomatis beli bayam. Nah, kalau kita nggak beli bayam kan mana bisa kita produksi gitu kan. Kemudian yang kedua mungkin kegiatan utama itu menggoreng. Nah, menggoreng yang benar-benar tidak mudah kering atau keras. Nah, itu. Nah, tinggal di sini nanti tulis pelaksana tugas itu siapa yang harus tanggung jawab, yang diamanahi supaya produk ini bisa produksi dengan benar. Nah, kemudian kita bahas tentang sumber daya utama. Sumber daya utama itu apa? Ya otomatis yang dibutuhkan itu apa aja? Alat. Nah, kalau alat ini otomatis yang dibutuhkan ya jelas masalah kompor, masalah tabung gas atau penggorengan. Nah, itu yang kita
isi, rinci kira-kira butuh apa aja. Kemudian yang kedua masalah bahan. Nah, bahan itu otomatis masalah bayam, kemudian minyaknya, nah kemudian tepung misalnya. Nah, itu yang coba ditulis. Kemudian tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini otomatis orang yang bagian goreng atau orang yang bagian packaging. Nah, kan otomatis habis dari goreng kemudian dimasukin plastik kan, terus disil gitu kan. Nah, itu kan apakah orang yang sama atau yang berbeda, yaitu yang tahu teman-teman sendiri. Nah, itu ada yang di sebelah kiri, ya itu coba diisi. Nah, sekarang kita mulai nyoba bahas yang sebelah kanan setelahnya, tentang target konsumen dan strategi penjualan. Nah, kalau masalah target konsumen tadi kan sempat disinggung, rupanya pengen jualnya tuh di kantin sekolah. Nah, kalau kita bahas tentang target konsumen lebih spesifik lagi, kantin sekolah yang seperti apa, di mana, dan orangnya itu gimana. Nah, itu yang kita gali. Misal kalau di contoh sini otomatis kantin sekolah di desa Tegalsari. Nah, sudah tahu, oh rupanya mungkin Tegalsari ini, desa Tegalsari ini rumahnya orang ini. Nah, kemudian lebih spesifik lagi. Nah, sekolah di Tegalsari kan mungkin jadinya banyak, yang mana kayak gitu. Nah, di sini makanya ada SD 1, SMPN 8 sama SMA 2. Nah, itu harus lebih spesifik lagi kan. Nah, kemudian sudah tahu sekolahnya, kemudian siapa sebetulnya yang diharapkan membeli produk kita. Nah, kalau di sini sebetulnya ya bisa aja ya, bisa siswanya, bisa gurunya, bisa orang tuanya yang mungkin menjemput. Nah, ini yang akhirnya tulis di sini. Nah, kemudian kita bahas tentang bagaimana promonya. Nah, kalau promosi terserah aja ya, yang jelas kita tahu harga jual kita. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya, harga jual itu bisa lewat suka-suka kita naikin harga atau kita bandingin sama kompetitor. Nah, yang jelas dimulai dari HPP kita itu berapa, kemudian kita jual. Nah, ini kalau harga jual, kita jual contoh di sini 15.000, kemudian promo itu kreasi aja, yang penting bisa menarik orang itu bisa beli produknya kita lebih banyak dan lebih sering gitu. Nah, kalau contoh di sini mungkin beli 10 gratis 1. Nah, otomatis itu coba kita isi, kemudian baru kita bahas tentang masalah rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini balik lagi materi kemarin. Jadi biaya apa aja sih yang harus kita siapin? Pertama, biaya awal untuk memulai produksi. Jadi bisa masalah peralatan awal, kemudian bahan awal, ataupun marketing awal. Jadi yang berhubungan dengan yang awal-awal itu dikumpulin jadi satu. Kemudian baru kita mikir masalah biaya bahan baku langsung. Jadi bahan-bahan yang berhubungan dengan produksi langsung. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga langsung ini kalau misalnya punya pegawai ya dimasukin ada berapa, gajinya berapa. Kemudian kalau misalnya kerjaan sendiri ya jangan lupa naruh gaji diri sendiri juga, itu perlu. Kemudian biaya pendukung. Nah, biaya pendukung ini mungkin masalah plastik, kresek mungkin, atau bahkan biaya marketing yang dilakukan tiap bulan supaya produk kita tuh dikenal sama orang. Nah, itu nanti dikumpulin semua, nanti akan ketemu biaya HPP dan kita bisa tahu biaya balik modalnya itu butuh berapa produksi. Nah, itu akhirnya kita tahu target jumlah berapa dan untungnya dari HPP dan harga jual itu kan ketemu untungnya berapa. Oke. Kemudian sudah ketemu butuh duitnya berapa aja.
Nah, kemudian kita ngeliat sih dompet kita. Dompet kita tuh ada berapa. Nah, jangan-jangan nih kita pengennya jualan gini tapi duitnya tidak ada, atau duitnya sedikit. Nah, nggak apa-apa, tulis saja biaya tabungan pribadi itu ada uang berapa. Nah, sisanya inilah mulai kita coba mikirkan dapat dana dari mana. Mungkin jangan-jangan dapat dana hibah dari Japri, ya alhamdulillah, itu butuh berapa misalnya, atau dapat dana dari koperasi misalnya, atau dana dari arisan, atau bahkan mungkin pinjam dari saudara atau dari orang tua. Nggak apa, tulis di situ butuhnya itu, yang penting rencana keuangan kita terpenuhi, kita butuhnya itu berapa. Nah, akhirnya semua ini BMC-nya itu sudah mulai kita tulis satu persatu. Ya, jadi kalau namanya, jadi kalau kita gabung BMC kita itu seperti apa? Nah, lihat ini ada di gambar ini. Jadi cara ngisi BMC kurang lebih seperti ini. Jadi ada nama, jenis usaha, deskripsi yang sudah sana. Nah, kemudian produk itu ada tentang rasa enaknya, harga murah, bergizi, tanpa pengawet dan tanpa micin. Kemudian produksi 20 bungkus per hari. Nah, ini tertulis di sini. Kemudian kegiatan utama, beli bahan bayam di pasar, kemudian menggoreng. Nah, itu tulis di sini kegiatan utama. Kemudian sumber daya utama, alat penggorengan, bahan bayam yang bagus, tenaga kerja, goreng dan packing. Nah, kemudian target konsumen. Nah, ini sekolah di Desa Tegalsari, siswa, orang tua dan guru SDN 1 sampai 8, SMA 2. Kemudian strategi penjualannya, harga jualan 15.000, promo beli 10 gratis 1. Nah, ini rencana keuangan. Ini contoh aja ya. Mungkin butuhnya tuh kayak begini. Modal awal rupanya untuk bahan-bahan awal sama peralatan awal itu kurang lebih butuh 3 juta. Kemudian biaya bahan baku langsung 1 juta per bulan, tenaga kerja langsung 1 juta, biaya pendukung 1 juta per bulan. Nah, total HPP kurang lebih 12.000. Nah, kemudian modal utama uang pribadi, mungkin ada pinjam ke orang tua misalnya, ya segini totalnya semua. Nah, akhirnya kan udah tahu sih, kalau udah lihat sekilas begini ya, BMC itu seperti ini, kita langsung ngerti, oh rupanya usahanya dia itu seperti ini. Jadi dia itu punya uang segini, kemudian dia HPP-nya berapa, harga jualnya berapa, jumlah produksinya itu seperti apa, itu akan kelihatan semua, dan targetnya seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya tadi itu contoh jual produk ke sekolah-sekolah ya. Nah, sekarang ini misalnya tiba-tiba ada masalah kayak corona seperti ini. Nah, sekolah itu harus libur. Nah, liburnya juga nggak jelas harus berapa lama. Nah, itu kan jadi masalah kan usaha kita, masa mandek. Nah, kita harus ada alternatif jualan produk kita itu harus bagaimana. Nah, misalnya nih kita harus memikirkan, ya sudah targetnya itu kita rubah, misalnya jualnya ke online. Nah, kalau misalnya ke online, ya sudah lihat nih BMC-nya yang sudah saya buat. Ini contoh aja ya. Ini akan kelihatan yang warna biru ini kita ada perubahan dibanding BMC yang sebelumnya. Jadi ini kelihatan kalau dari produk tetap sama ya. Kemudian kegiatan utama ada tambahan biaya marketing. Nah, biaya marketing ini, program marketing ini berhubungan itu misalnya nih butuh untuk desain, marketing kit. Nah, kalau misalnya kita jual online itu kan otomatis butuh desain, butuh kata-kata yang menarik, kemudian kits ya, misalnya kalau beli ini gratis ini. Nah, kayak gitu-gitu kan harus, itu termasuk dari kegiatan utama. Nah, kemudian sumber daya utama, ada ketambahan ini alat packaging. Nah, packing ini mungkin misalnya butuh untuk kardus, nah atau wrap. Itu kan misalnya ngirim ke jasa ekspedisi yang supaya aman,
dan rapi. Nah, kan butuh ada tambahan lagi. Nah, itu bisa di situ. Kemudian ada tambahan tenaga kerja sosmed. Nah, sosmed ini seperti apa? Ya otomatis kan kita butuh tambahan orang yang bagian jawabin orang-orang kalau beli, entah lewatnya handphone atau lewatnya di komputer. Nah, itu harus dijawab. Nah, kemudian target konsumen. Nah, lihat nih, terus berbeda kan, awalnya itu ke kantin sekolah, sekarang kita berubah menjadi ke reseller online. Nah, ya jelas itu akhirnya nyambungnya ke marketplace atau mungkin kita punya web sendiri. Nah, itu akhirnya target konsumen kita itu bisa begitu. Nah, kemudian strategi penjualannya, ya mungkin karena kita itu jualnya itu lewat online, berarti kan bisa jualnya itu lebih mahal karena nanti berhubungan dengan beberapa tingkatan reseller. Jadi kalau misalnya harga contoh di sini 20.000. Nah, kemudian strategi penjualannya mungkin kalau beli 5 bungkus menjadi 18.000. Kemudian kalau beli 10 bungkus mungkin bisa jadi 15.000. Nah, supaya orang itu bisa beli lebih banyak, harapannya sih begitu. Nah, rencana keuangan mungkin contoh aja kurang lebih sama ya, modal juga usaha juga kurang lebih sama. Yang berbeda di internal dan eksternal kita. Nah, ini bisa dilihat langsung kan dengan berubah seperti ini. Oh, rupanya dia tuh jualannya nggak di sekolahan, tapi jualannya di online. Nah, misal juga nih, kalau misalnya usahanya itu sudah besar, kemudian nanti beberapa tahun lagi itu makin gede, sudah punya uang, mungkin punya toko. Nah, mungkin berubah PMC-nya. Misal, itu berubah menjadi pusat oleh-oleh snack. Nah, pusat oleh-oleh snack sehat yang serba 15 ribuan. Nah, misal ini. Nah, akhirnya lihat nih yang berubah nih, yang warna biru-biru ini yang sudah mulai kita tambahi atau dikurangi. Produk masih tetap ya, rasa enak, gizi, tanpa pengawet dan tanpa micin. Nah, yang berbeda snack sayur beraneka jenis. Jadi udah nggak harus jualan bayam doang. Mungkin sayur kale mungkin, atau mungkin wortel, atau singkong mungkin ya. Pokoknya kurang lebih berhubungan dengan sayur mayur. Nah, kemudian kegiatan utamanya sudah nggak produksi lagi, jangan-jangan hanya pula aja. Ya sudah, berarti kegiatan utamanya pula bahan atau pula snack gitu. Nah, kemudian sumber daya utama, alatnya mungkin berubah, nggak goreng, jadi repack, alat untuk repack ulang. Jadi mungkin beliau banyak, kemudian diambil kecil-kecil, di packing ulang nama sendiri misalnya. Kemudian bahan, nah mungkin ada tambahan bumbu, nah bumbu balado misalnya, rasa pedas, nah, mungkin kurang lebih bisa juga seperti itu. Tenaga kerja, otomatis yang awalnya itu ada packing, kita tambahan biaya tenaga kerja untuk jaga toko misalnya. Nah, itu yang akhirnya jadi berbeda di situ. Target konsumennya mungkin masih sama dengan sebelumnya, warga Tegalsari, tapi yang nggak hanya warga, bisa juga untuk pribadi atau untuk dijual lagi. Nah, itu jadi bisa di sana. Kemudian strategi penjualannya, nah yang awalnya 15.000 itu hanya untuk bayam, ini semua produk serba 15 ribuan. Nah, promonya bisa tetap beli 10 gratis 1, atau mungkin ada tambahan promo yang lagi ulang tahun, gratis 1 misalnya. Ya suka-suka aja, sembarang bisa model seperti itu. Nah, akhirnya rencana keuangan mungkin yang berbeda di sini, biaya bahan baku langsung karena tidak produksi berarti bisa 0. Nah, kemudian mungkin HPP jadi lebih murah karena bisa pula banyak kan gitu. Nah, mungkin di sini biaya modalnya yang membengkak karena harus pula di awal. Kemudian mungkin biaya tenaga kerja langsungnya juga nambah karena jadi ada yang jaga gitu. Kemudian
ya sudah, modal usaha yang juga akhirnya juga ikut gede mungkin. Nah itulah ya sekilas. Jadi kalau kita main ngotak-ngatik BMC itu dengan satu halaman aja kita langsung udah mengerti perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Atau kita bisa ngotak-ngatik pengen yaitu berbeda, jualannya apa, sistemnya seperti apa, itu akan kelihatan semua dengan satu halaman. Jadi lebih apa ya namanya ya, lebih efektif dan efisien untuk melihat usaha orang dengan satu halaman daripada baca satu buku tebal begini. Poinnya itu apa juga kadang-kadang bisa kelewatan. Nah kalau di sini kan bisa ketahuan semua. Nah itulah kelebihannya BMC. Nah oke, teman-teman, semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk teman-teman dan akhirnya bisa teman-teman langsung praktekkan di usahanya masing-masing. Oke, salam sukses.